Pernah nggak sih kamu baru selesai membereskan rumah, lalu 15 menit kemudian ruang tamu sudah kembali seperti lokasi evakuasi? Bantal sofa pindah posisi, mainan anak muncul dari dimensi lain, pakaian bersih belum dilipat, dan di atas meja ada gelas kosong yang pemiliknya tidak pernah mengaku. Padahal tadi kita merasa sudah bersih-bersih dengan sepenuh hati. Keringat sudah keluar, pinggang sudah protes, bahkan sempat berkata dalam hati, mulai sekarang rumah ini harus selalu rapi. Tapi kenyataannya, rumah rapi itu kadang bertahan lebih singkat daripada semangat olahraga hari Senin. Lalu, kenapa banyak rumah di Jepang terlihat sederhana, tenang, dan gak penuh barang? Apakah mereka punya lemari rahasia sebesar gudang? Apakah semua barang langsung menghilang begitu tidak dipakai? Ternyata, rahasianya bukan karena mereka setiap hari membersihkan rumah selama berjam-jam. Mereka hanya punya cara berbeda dalam melihat barang, ruang, dan kebiasaan sehari-hari. Sebelum kita membahas rahasianya, jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar bagian rumah mana yang paling cepat berantakan, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar membuat rumah tangga lebih nyaman, tenang, dan tentunya naik kelas. Karena rumah yang rapi bukan cuma enak dipandang, rumah yang tertata juga bisa membantu pikiran terasa lebih ringan. Masalah terbesar dalam menata rumah seringkali bukan ukuran rumah yang terlalu kecil. Masalahnya adalah jumlah barang yang terlalu banyak, tetapi tempat penyimpanannya terlalu sedikit. Kita menyimpan pakaian yang sudah 2 tahun tidak dipakai, dengan alasan nanti kalau kurus bisa dipakai lagi. Kita menyimpan kardus elektronik karena takut suatu hari harus mengajukan garansi, padahal barangnya sudah rusak sejak pemerintahan sebelumnya. Kita juga punya banyak wadah plastik tanpa tutup dan banyak tutup tanpa wadah. Entah mereka berpisah karena apa. Yang jelas hubungan mereka sudah sulit diselamatkan. Semakin banyak barang yang kita simpan, semakin banyak pula barang yang harus dibersihkan, dipindahkan, disusun, dan dipikirkan. Akibatnya rumah terasa penuh. Mata melihat terlalu banyak benda. Pikiran pun menerima terlalu banyak rangsangan. Kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan merasa bersalah karena rumah tidak pernah terlihat benar-benar rapi. Akhirnya, setiap kali ingin membereskan rumah, kita langsung membayangkan pekerjaan besar. Kita merasa harus mengosongkan seluruh lemari, mengepel semua lantai, dan menyulap rumah seperti foto katalog. Karena terasa berat, kita menundanya. Semakin ditunda, semakin berantakan. Semakin berantakan, semakin malas memulainya. Inilah lingkaran yang perlu kita putus. Beri setiap barang tempat yang jelas. Salah satu prinsip penting dalam penataan rumah bergaya Jepang adalah setiap barang harus memiliki tempat tinggal. Kunci rumah diletakkan di tempat yang sama. Tas punya gantungan khusus. Surat dan tagihan masuk ke satu wadah. Alat makan dikembalikan ke laci yang sudah ditentukan. Kalau sebuah barang tidak punya tempat, barang itu akan terus berpindah-pindah. Hari ini ada di meja makan, besok pindah ke sofa. Lusa sudah ditemukan di atas kulkas bersama benda-benda yang seolah sedang mengasingkan diri. Mulailah dengan menentukan satu tempat untuk barang yang paling sering digunakan. Tidak harus memakai kotak penyimpanan mahal. Keranjang sederhana, laci kosong, atau wadah bekas pun bisa digunakan. Yang paling penting bukan harga tempat penyimpanannya, tetapi konsistensi mengembalikan barang ke sana. Terapkan prinsip satu masuk, satu keluar. Setiap kali membeli satu barang baru, keluarkan satu barang lama dengan fungsi yang sama. Membeli satu baju baru, pilih satu baju lama untuk disumbangkan. Membeli gelas baru, periksa apakah ada gelas lama yang retak, buram, atau sudah lama tidak digunakan. Prinsip ini membantu jumlah barang tetap terkendali. Tanpa aturan ini, rumah kita akan terus menerima barang baru tanpa pernah mengeluarkan barang lama.
Lama-lama lemari bukan lagi tempat penyimpanan, tetapi museum perjalanan belanja keluarga. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan 3 hal. Apakah saya benar-benar membutuhkannya? Apakah saya sudah punya barang dengan fungsi yang sama? Di mana barang ini akan disimpan? Kalau pertanyaan ketiga saja belum bisa dijawab, mungkin barang tersebut belum perlu dibeli. Sisakan ruang kosong. Dalam estetika Jepang, ada konsep ruang kosong yang sering dikaitkan dengan ketenangan. Ruang kosong bukan berarti rumah kekurangan isi. Ruang kosong memberikan kesempatan bagi mata dan pikiran untuk beristirahat. Tidak semua sudut harus diisi meja. Tidak semua dinding harus diberi dekorasi. Tidak semua permukaan harus dipenuhi pajangan. Cobalah mengosongkan sebagian meja makan, meja televisi, atau meja kerja. Biarkan ada area yang benar-benar kosong. Saat permukaan rumah lebih lega, ruangan langsung terasa lebih luas dan bersih, meskipun ukuran rumah tidak berubah 1 cm pun. Rapikan berdasarkan kategori. Kesalahan umum saat membereskan rumah adalah berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain tanpa arah yang jelas. Baru melipat baju, melihat buku berserakan. Saat merapikan buku, menemukan kabel charger. Saat menyimpan charger, malah membuka laci dan melihat struk belanja tahun lalu. 2 jam berlalu, rumah belum selesai. Tetapi kita sudah membaca semua struk dan menemukan foto lama. Cobalah merapikan berdasarkan kategori. Hari ini fokus pada pakaian. Besok, dokumen. Hari berikutnya, peralatan dapur. Dengan begitu, kita bisa melihat berapa banyak barang sejenis yang sebenarnya kita miliki. Kadang kita baru sadar memiliki 7 gunting setelah semuanya dikumpulkan dalam satu tempat. Lakukan sedikit, tetapi setiap hari. Rumah yang rapi bukan hasil dari 1 kali kerja besar. Rumah yang rapi adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Luangkan 5-10 menit setiap pagi atau malam untuk mengembalikan barang ke tempatnya. Rapikan tempat tidur setelah bangun, cuci atau masukkan piring ke tempat pencucian setelah makan. Kosongkan meja sebelum tidur, masukkan pakaian kotor langsung ke keranjang, bukan ke kursi yang perlahan berubah fungsi menjadi lemari terbuka. Kebiasaan kecil mencegah kekacauan kecil berkembang menjadi proyek besar. Hormati area masuk rumah. Dalam banyak rumah Jepang, area masuk menjadi batas antara dunia luar dan ruang pribadi. Sepatu dilepas dan ditata agar kotoran dari luar tidak menyebar ke seluruh rumah. Kita bisa menerapkan prinsip serupa dengan membuat area masuk yang jelas. Sediakan tempat sepatu, gantungan tas, wadah kunci, dan keranjang untuk barang yang perlu dibawa keluar. Dengan begitu, barang dari luar tidak langsung menyebar ke meja makan, sofa, atau kamar tidur. Rumah pun terasa lebih terkontrol sejak langkah pertama. Pada akhirnya, tujuan menata rumah bukan untuk membuat rumah terlihat sempurna setiap saat. Kita tetap hidup di dalamnya. Ada anak bermain, ada orang memasak, ada pakaian yang harus dicuci. Dan tentu saja ada gelas yang kadang tertinggal di meja. Namun, rumah yang tertata membuat kita lebih mudah mengembalikan keadaan ketika mulai berantakan. Kuncinya bukan membersihkan lebih keras, tetapi memiliki barang lebih sedikit. Tempat penyimpanan yang jelas, ruang kosong yang cukup, dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Mulailah dari satu area kecil, bukan seluruh rumah. Pilih satu laci, satu permukaan meja, atau satu bagian lemari. Singkirkan barang yang tidak dibutuhkan. Tentukan tempat untuk barang yang tersisa, lalu biasakan mengembalikannya. Karena ketenangan di rumah seringkali tidak datang dari dekorasi mahal. Ketenangan datang saat kita tahu di mana barang berada, tidak merasa sesak melihat ruangan, dan tidak perlu membereskan kekacauan besar setiap akhir pekan. Kalau kamu ingin mulai hari ini, tulis di kolom komentar bagian rumah mana yang akan kamu rapikan terlebih dahulu.
Jangan lupa like video ini, bagikan kepada teman atau anggota keluarga yang kursinya sudah berubah menjadi tempat menumpuk pakaian, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips rumah tangga, keuangan, dan kehidupan keluarga agar kita bisa terus naik kelas bersama.